warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukra Aziza, stam K1181896. Saya dari kelompok 9. Jadi saya akan menjelaskan percobaan tentang anti diare. Diare itu adalah penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi tinja lebih dan biasanya 3 atau lebih sehari, yang disertai dengan perubahan bentuk dan konsentrasi tinja dari penderita. Patofisiologi dari diare ini terjadi karena kontak dengan tinja yang terinfeksi secara langsung, seperti makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi, baik yang sudah dicemari oleh serangga atau terkontaminasi oleh tangan kotor. Bermain dengan mainan yang sudah terkontaminasi, apalagi bayi yang sering memasukkan tangannya ke mulut, itu sangat berpotensi untuk terjadinya penyakit diare. Terus golongan obat dari anti diare ini ada norid dan ada juga loperamid. Indikasi dari loperamid itu diare akut dan diare kronik. Dosisnya itu dosis per oral. Diare akut awalnya itu 4 mg, lalu 2 mg. Setelah masing-masing tinja lendir maksimal 16 mg per hari. Dosis kronik awalnya itu 4-8 mg per hari dalam dosis terbagi maksimal 16 mg per hari. Terus mekanisme kerjanya, loperamid mengurangi peristaltik populasi dan meningkatkan transit usus yang meningkatkan reseptor dinding usus. Loperamid yang meningkatkan nada stringer awal. Terus efek samping dari obat ini seperti depresi sistem saraf pusat, konstipasi, resistensi urin dan usus dapat juga terjadi. Terus indikasi dari obat norid itu keracunan oral akut dan gangguan saluran pencernaan. Dosisnya itu dewasa itu per oral, keracunan oral akut 25-100 gram sebagai dosis tunggal. Gangguan saluran pencernaan 0,975 sampai 3 gram 3 kali per hari. Terus mekanisme kerjanya, karena luas permukaannya yang besar, menghambat penguapan zat-zat tipe benzoid melalui absorpsi sebagai pencahar. Perubahan sorbitol membesarkan lingkungan hipersonik sehingga menyebabkan kolosit salaitis norid. Mengkalkulasi asam empedu yang menghasilkan kadar kolesterol yang lebih rendah. Terus efek sampingnya itu ketidakmampuan untuk menggolongkan usus atau dikenal juga dengan kondisi lebih dari sembelit. Nah, fungsi dari obat norid ini yaitu untuk membunuh atau menghambat dan menetralisiskan bakteri penyebab diare. Terus Olemrecini ini dalam percobaan anti diare ini digunakan untuk menginduksi diare pada tikus putih. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan anti diare ini ada sonde, cawan Petri, neraca analitik, sendok tanduk, lumpang dan alu, gelas ukur, labu ukur, gelas kimia, sarung tangan, timbangan hewan, spidol, dan stopwatch. Terus bahan-bahannya itu ada dispo, air suling, etanol 70%, NaCMC, olemrecini, kertas perkamen, koran, kertas label, kapas, tisu, masker, handscoon, dan aluminium foil. Obat yang digunakan itu ada loperamid dan norid. Terus hewan ujinya itu tikus putih atau Rhetus norvegicus.
Terus cara kerja dari percobaan anti diare itu, pertama-tama siapkan alat dan bahan. Setelah itu tikus ditimbang 2 ekor. Terus berikan per oral aluminium recini 2 mili per tikus. Diamkan selama 10 menit. Terus berikan lagi secara per oral norit, diamkan 5 menit. Lalu diberi perlakuan masing-masing, yang dikasih NaCMC 0,5% dan juga loperamid HCl 2 mg per 7 kg berat badan. Terus diamkan 10 menit, anestesi dengan ether, bedah tikus dan ambil bagian usus, amati dan ukur.